Ini kita akan mulai dengan gaya berat normal, artinya gaya berat pada bumi normal. Ya, bumi normal itu adalah bola yang berputar atau bulatan yang berputar. Pada sumbu putarnya itu adalah kutub utara, kutub selatan, kutub utara, kutub selatan yang menghubungkannya itu adalah sumbu putarnya. Nah, karena ada sumbu putarnya itu, maka ada gaya sentrifugal. Ya, gaya sentrifugal itu gaya yang menjauhkan dari sumbu putar. Nah, kalau tidak ada sumbu putar, kalau bumi itu tidak berputar, maka dia terjadilah gaya tarik-menarik yang Newton itu. Ya, nah itu gravitasi. Kalau bumi namanya gravitasi. Gaya gravitasi. Nah, karena bumi kita berputar, maka dia berbentuk elips, elips yang berputar. Elips berputar, ya, ada gaya sentrifugal yang menjauhi sumbu putar. Misalkan gaya P, maka P itu berjarak P kecil terhadap sumbu putar, dan kemudian ada gaya sentrifugal AC. Tapi kalau hanya ada Newton saja, maka ada gaya percepatan gravitasi A Newton. Nah, resultantnya itulah yang jadi gaya berat. Nah, karena dia pada yang kita bicarakan ini adalah pada bumi muatan, yaitu bumi normal, maka resultante dari percepatan Newton itu dan percepatan sentrifugal menjadikan dia percepatan gaya berat, gamma. Notasinya gamma, ya. Notasinya gamma. Nah, kita lanjutkan sedikit. Nah, itu. Karena bentuk bumi itu adalah elipsoid, berputar, maka daerah kutub itu dia menjadi tertarik ke bawah, karena yang menarik itu adalah gaya sentrifugal. Di kutub tidak ada gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal yang paling besar itu adalah pada ekuator. Ya, nah, karena itu maka bumi menjadi bentuk elipsoid. Elipsoid yang terbentuk dari elips yang berputar. Nah, sumbu panjangnya itu adalah setengah sumbu panjang itu adalah A setengah sumbu panjang daripada elipsoid, sedang pada sumbu pendek itu terletak pada sumbu putar, jadi B setengah sumbu panjang, setengah dari sumbu pendek elipsoid. Nah, maka kita lihat B itu setengah sumbu pendek sama dengan A kali 1 kurang F. F itu adalah pergepengan kutub. Kalau pergepengan kutub itu tidak ada, maka B sama dengan A. Nah, karena sumpit pendek itu dia berputar, maka pada di kutub terdapatlah pergepengan kutub yang kita sebut flattening. Flattening itu ada pergepengan. Nah, B sama dengan A kali 1 kurang F. Kalau F-nya 0, maka B sebenarnya A dia jadi bola. Satu kali dia berputar, maka B jadi pendek dari A. B sama dengan A kali 1 kurang F.
Ya. Nah, jadi itu adalah secara geometri mengenai bumi normal. Ya. Nah, dalam geodesi kita selalu menggunakan itu. Ya. Dan posisi juga dianut metode. Kita udah pernah tahu dengan GPS, maka posisi itu adalah dalam bumi normal, dalam bumi elipsoid. Ya. Dan itulah. Jadi posisinya adalah posisi geodetik namanya. Kalau dalam pengukuran GPS itu yang terdapat adalah posisi geodetik, ya, bintang dan bujur geodetik. Nah, besarnya gaya barat normal itu berbeda-beda, tiap bintang berbeda. Nah, kalau di kutub gaya berat normal kita beri nama gamma K. Itu kutub. Nilai gaya berat normal di kutub adalah gamma K, gamma kutub. Sedangkan di khatulistiwa atau di ekuator kita beri notasi gamma E. Nah, bagaimana hubungan gamma E dengan gamma K? Nah, gamma E itu lebih kecil dari gamma K. Gaya berat kutub lebih kecil. Ya. Gamma ekuator lebih kecil dari gamma kutub. Karena ada gaya sentrifugal yang besar di kutub, sedangkan di di ekuator ada gaya sentrifugal yang besar di ekuator. Jadi gaya beratnya jadi kecil, lebih kecil dari kutub. Di kutub gayanya itu lebih besar karena dia nggak ada gaya sentrifugal di kutub. Nggak ada gaya yang menjauhi sumbu bumi, ya, nggak ada. Jadi gamma ekuator besar gaya tarik sentrifugalnya, sedangkan di kutub tidak ada karena itu maka gaya berat di kutub lebih besar daripada di ekuator. Nah, perbandingannya gaya berat di kutub dan gaya ekuator adalah gaya berat ekuator gamma E sama dengan gamma kutub gamma K dikurung 1 kurang beta. Nah, kalau secara geometri F itu disebut pengepengan kutub, maka dari persamaan itu B sama dengan A kali 1 kurang F. Kalau misalkan dibandingkan dengan rumus gaya berat, maka gamma ekuator itu sama dengan gaya berat di kutub kurung 1 kurang beta. Nah, beta itu adalah kita beri nama pengepengan gaya berat beta. Ya, kita pengepengan gaya berat. Maka kita dapatkan gamma ekuator sama dengan gamma kutub kali 1 kurang beta. Nah, bagaimana rumus gaya berat?
nilai gaya berat itu nilai gaya berat normal. Jadi kalau ada sebuah titik P mempunyai posisi geodetik, lintang geodetik V, meridian atau lambda, bujur lambda, dan H adalah tinggi geodetik, tinggi terhadap retroid. Nah, jadi posisi geodetik itu adalah V lambda H kecil. V lambda H kecil. Nah, dia tidak tergantung lambda, tergantung lintang V, besarnya nilai gaya berat normal itu. Ya, tergantung V. Nah, tidak tergantung lambda, tidak. Lambdanya di mana saja kalau lintangnya sama, ada beberapa titik lintang yang sama, maka gaya beratnya itu hanya tergantung pada lintang dan tinggi geodetik H. Nah, nanti bisa kita dengar lagi, saya sampaikan bahwa ada tinggi alami ortometrik, ya, tinggi ortometrik. Nanti, nah mungkin Anda harusnya nanti apakah sudah dapat atau belum, saya nggak tahu, karena saya nggak tahu kurikulumnya ITENAS itu. Walaupun saya sebenarnya ingin kita bicara di level fakultas itu tentang kurikulum, maka beta itu identik dengan S. Kalau S mengenai panjang, kalau beta mengenai gaya berat. Ya. Nah, kita kembali kepada mengenai F tadi. Apakah satuan F itu, kalau kita perhatikan rumus yang dapat dilihat dalam slide itu, B sama dengan A kali 1 kurang F. Nah, B dengan A satuannya itu panjang. Di F itu tidak ada satuannya, tidak bersatuan, tapi ada nilainya. Ada nilai berapa F itu, ya. Kalau F itu 0, maka B sama dengan A. Nah, F itu ada nilainya. Nah, kalau kita lihat dalam model bumi sekarang itu, jadi kalau pegang-pegang itu tidak ada nilainya, tidak ada satuannya, F itu ya. Lalu itu juga beta, tidak ada nilainya. Tidak ada satuannya maksud saya. Nah, gamma ekuator sama gamma kutub kali 1 kurang beta. Bagaimana rumusnya gaya berat normal itu? Rumusnya adalah gamma di titik P sama dengan gamma di ekuator kali 1 kurang, dan selanjutnya Anda bisa lihat. Nah, dia ada tergantung pada lintang dan tinggi. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kita lihat. Nah, sekarang itu sudah di Indonesia juga masih dipakai, yaitu WGS 1984. WGS itu World Geodetic System. World Geodetic System. Nah, dengan demikian kita bisa mencari gaya berat normal. Kalau kita nanti ukur gaya beratnya, maka dapatlah anomali gaya berat atau gangguan gaya berat. Kita lihat rumusnya itu tergantung pada F, lintang, dan H. Dan tergantung juga pada konstanta M.
M. Maka gaya berat itu, gaya berat normal itu tergantung pada A, F, M, dan juga gamma, gaya berat normal di ekuator, gamma. Nah, jadi World Geologic System itu ditetapkan oleh IAG. IAG itu International Association of Geodesy. Ya, itu disuruh mereka mengadakan rapat. Nah, ditetaplah WGS 1984 itu. Untuk GPS menggunakan itu, ya. Nah, berapa setengah sumbu panjang dari ekuator, sumbu ekuator, yaitu 6378137 meter. Kepengennya berapa di kutub? Sekitar 0,0033 sekian. Ya. M-nya ditetapkan juga 0,00349 sekian. Dan berapa gamma ekuatornya itu? Yaitu gamma 978,03253 cm per detik kuadrat. Nah, dengan begitu maka kita dapatkan gamma nilai berat di titik P. Ya. Ini nilai berat normal titik P, gamma satuannya cm per detik kuadrat. Ini 1 kurang 2, F tidak ada satuannya, M tidak ada satuannya. Jadi ini nggak ada satuannya semua. Yang ada satuan itu adalah H. H itu adalah tinggi geodetik yang bisa didapatkan dari GPS. Di lambda H itu kita dapatkan dengan GPS misalkan. H meter dibagi A meter, jadi nggak ada satuan itu. H per A. Nah, dikali dengan gamma, satuannya jadi gamma. Cm per detik kuadrat, H per A nggak ada satuannya. Dan kalau lebih teliti lagi, H kuadrat per A kuadrat. Nah, inilah. Jadi Anda bisa, misalkan lintangnya berapa, maka bisa mencari gaya berat normal dimanapun juga. Ya. Nah, dalam GPS, posisi itu sebenarnya harus dianukan dan refleksi vertikal. Tapi tidak begitu menjadi masalah. Yang menjadi masalah nanti itu adalah tinggi. Karena tinggi selalu dari permukaan laut. Permukaan laut adalah merupakan geoid. Perkiraan kita geoid adalah geoid. Nah, kalau tinggi selalu dari atas permukaan laut, bukan dari atas level. Karena H itu nanti itu dipakainya, H geodetik itu hanya untuk perancangan. Tapi nanti adalah H dari atas laut, geoid. H tinggi di atas geoid itu H besar nanti itu. Kan perkenalkan dengan H besar, itu tinggi ortometrik. Kalau GPS H kecil, itu tinggi geodetik. Ya. Nah, jadi kalau kita membangun itu kan tingginya itu bukan terhadap H geodetik, tapi H alami. H alami itu adalah tinggi ortometrik. Nah, disitulah perlunya undulasi. Ya, undulasi. Nah, jadi kita mencari itu terhadap H besar kalau dalam pembangunan. Ya. Nah, kemudian kalau ini, nah ini.
Maaf ya ini. Nah ini. Nah sekarang rumusnya itu sudah dikasihkan. Gamma sama dengan 9,803,253 itu gaya berat normal di ekuator. Nah, rumusnya itu seperti dalam slide ini sudah diberikan 98,03253 kali 1 tambah 0, sinus kuadrat lintang ya 0,058 sinus kuadrat 2 lintang ya. Nah, rumus umumnya adalah ini. Ya. Nah, ya. Nah, jadi ini sering kita pakai ini nanti. Nah, atau ini dalam bentuk itu, dalam bentuk notasi-notasi. Tapi kalau sudah langsung, bukan dengan notasi lagi, tapi sudah dengan angka-angka, ya, sudah dengan angka-angka. Nah, kalau kita ukur gaya berat itu, maka dapat gaya berat ukuran. Nah, gaya berat alami itu kemudian dibandingkan dengan gaya berat normal, maka kita sudah tahu ada anomali gaya berat dan gangguan gaya berat. Nah, itu diperlukan untuk mencari anomali-anomali. Ada nanti itu Anda akan dapat juga anomali tinggi dan segala macam. Tapi itu selalu dibandingkan karena kita membangun itu di bumi sesungguhnya, sedangkan posisi dan tinggi kita dapatkan dari GPS. Tapi kalau tinggi nggak bisa dianukan. Jadi harus tetap pakai tinggi alami yang disebut ortometrik, tinggi ortometrik ya. Nah, sekarang Anda sudah bisa mengukur, misalkan, apakah gaya berat normal di utara ekuator, lintangnya itu taruhlah 5 derajat di utara ekuator, kemudian di selatan juga ada titik lain 5 derajat lintang selatan. Nah, bagaimana itu perbandingan dari nilai gaya berat normal itu? Lintang di ekuator 0, lintang di selatan ekuator minus biasanya. Minus. Nah, minus. Nah, jadi kalau kita lihat rumus itu, kalau lintang selatan sinus derajat sinus kuadrat lintang selatan itu taruhlah
5 derajat, maka minus 5 derajat. Lintang utara plus 5 derajat. Nah itu sama. Gambarnya itu di aslinya sama. Antara selatan dan utara, kalau besar lintangnya sama, paralelnya sama. Sinus lintang 5 derajat selatan itu negatif. Tapi karena dalam formulanya itu ada kuadrat sinusnya itu, maka jadi positif. Ya, sinus kuadrat lintang. Apakah lintang itu minus atau plus, nah itu besarnya sama. Jadi gaya berat normal pada lintang utara dan lintang selatan sama semuanya. Ya, sama tergantung besarnya lintangnya. Kalau lintangnya plus 5 derajat utara, kemudian di selatan minus 5 derajat selatan, jadi karena dikuadratkan sinusnya, maka sama hasilnya. Ya, sama besar. Nah, inilah nanti yang Anda lakukan. Anda hitung. Nah, sekarang coba Anda mulai lakukan, katakanlah bahwa Anda sedang berada di paralel atau lintang selatan 5 derajat. Sorry ya, gaya berat normalnya. Ya. Nah, sekarang kalau tingginya itu di H kecilnya itu adalah 1000 meter, berapa gaya berat normal di titik P yang tingginya 1000 meter, lintangnya 5 derajat selatan. Nah, gunakan rumus ini. Ya, gunakan rumus ini. Jadi kita bisa titik P terletak pada lintang 5 derajat selatan, kemudian tingginya 1000 meter dari tinggi geodetiknya 1000 meter. Nah, berapa gaya beratnya di titik P itu? Jadi gaya berat di titik P sama dengan gaya berat ekuator sama. Berapa gaya berat ekuator itu? 978,03253 kurung kali 1 kurang 2 tambah 1 tambah F. Nah ini F, M itu nggak ada notasinya, nggak ada itunya satuannya. F, M kurang 2F itu nggak ada satuannya, nggak ada ya nggak ada satuannya. Nah, sinus juga nggak ada. Jadi ini semuanya satuannya cm per detik kuadrat, gamma 1 cm per detik kuadrat, H meter atau sentimeter, A juga meter per sentimeter, jadi ini habis. Nggak ada satuan. Jadi ini yang di dalam ini nggak ada satuan semua. Maka ini gaya berat normal di TV, satuannya cm per detik kuadrat, sama dengan gamma adalah gaya berat normal di ekuator. Nah, ini semuanya dalam kurung ini
nggak ada satuannya. Tapi ini penting. Nah, kalau ini semuanya nggak ada apa, nol semua, kurang dua, gamma plus gamma kurung satu aja yang ini nggak ada, wah. Jadi inilah tetap berguna ini besaran-besaran F dan M ini. Nah ini. Gitu. Nah, dia berat di kutub itu besar. Dia berat di ekuator itu lebih kecil. Dengan kutub perbandingannya adalah gamma ekuator sama dengan gamma kutub dikali 1 kurang beta. Nah, jadi ini namanya juga pengepengan gaya berat ya. Kalau F pengepengan elektroid pada kutub. Nah, kalau ini ada pengepengan gaya berat. Jadi nanti ini ya. Nah, jadi sekali lagi Anda coba saya mau tanya nih, tapi